Halo, Sobat Serba Bisa. Selamat datang di channel yang membahas segala hal menarik, dari topik serius hingga santai. Kali ini, kita bakal ngebahas fenomena yang banyak dialami pekerja. Kerjaan numpuk, tapi perusahaan pelit rekrut karyawan. Yuk, simak sampai habis. Banyak pekerjaan, tapi rekrutmen? Nanti dulu. Sudah menjadi tren di banyak perusahaan. Kerjaan makin menumpuk, tapi jumlah karyawan tetap segitu-gitu saja. Alasan klasik, kita harus efisiensi biaya. Padahal, proyek makin banyak, deadline makin mepet, dan tekanan makin tinggi. Jadi, siapa yang kerja? Ya, karyawan yang ada dipaksa bekerja ekstra tanpa tambahan tenaga baru. Double job, kreativitas atau pembodohan? Tak jarang, karyawan dituntut bisa segala hal. Admin, harus bisa desain. Akunting, sekalian jadi marketing. Teknisi, harus paham soal customer service. Dengan dalih, pengembangan diri, perusahaan mengubah karyawannya jadi serba bisa tanpa tambahan gaji. Padahal, kalau pekerjaan bertambah, harusnya ada kompensasi yang setimpal. Modal dikit, mau untung banyak. Strategi perusahaan ini sederhana, memeras tenaga karyawan seoptimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Mereka lupa bahwa karyawan bukan robot. Ketika beban kerja melebihi kapasitas manusia normal, produktivitas justru menurun. Tapi ya sudahlah, yang penting target tercapai, kan? Kesejahteraan karyawan, itu urusan nanti. Ketika ada yang protes, jawaban perusahaan biasanya klasik, harus loyal, dong. Kita kan satu tim. Tapi saat karyawan mulai stres, burnout, atau resign karena kelelahan, perusahaan malah nyari pengganti tanpa introspeksi. Bukannya berpikir untuk menambah tenaga kerja, malah mencari cara baru untuk menekan biaya. Efisiensi versus eksploitasi, batasannya tipis. Efisiensi memang penting, tapi ada batasannya. Jika perusahaan terus menambah beban kerja tanpa menambah tenaga atau meningkatkan gaji, itu namanya bukan efisiensi, tapi eksploitasi. Dan yang rugi bukan hanya karyawan, tapi juga perusahaan sendiri. Produktivitas turun, turnover naik, dan reputasi pun memburuk. Kesimpulan, waktunya perusahaan introspeksi. Kalau memang butuh banyak pekerjaan diselesaikan, kenapa tidak menambah karyawan? Bukankah investasi di SDM adalah langkah terbaik untuk kemajuan perusahaan? Jika terus menerapkan sistem, modal dikit untung banyak, dengan cara menekan karyawan, jangan heran kalau akhirnya banyak yang memilih resign daripada bertahan dalam lingkungan kerja yang toksik. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah perusahaan tempat kalian bekerja juga menerapkan sistem seperti ini? Yuk, share pengalaman dan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sobat Serba Bisa.